Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Babas, Kang Hendra, Ahok bilang kalau saya jadi dirut Pertamina, maka kadrun-kadrun akan demo lagi, akan bikin rusuh lagi di Republik ini. Kurang lebih begitu redaksinya. Tapi persoalannya kalau saya jadi dirut, ribut. Kadrun-kadrun mau demo, mau bikin gaduh lagi Republik ini gitu loh. Di kalangan netizen, rakyat jelata sukar untuk dikerangkai, untuk difilter. Dengan kebebasan yang seperti ini kita sulit untuk menjaga itu. Tapi kalau seorang tokoh yang bicaranya, kan ini menjadi sesuatu yang besar. Karena kan kita ketahui bersama istilah kadrun ini dimunculkan oleh PKI, oleh DN Aidit dulu terhadap umat muslim. Mengulangi apa yang dilakukan oleh DN Aidit dulu. Sehingga reaksi umat muslim juga sekarang menjadi bergejolak kembali. Satu itu, ya. Kemudian yang kedua, ketika Ahok membocorkan kebobrokan Pertamina keluar. Pertamina udah aman-aman, nyaman-nyaman kok masuk komun nih brengsek satu nih. Ahok mengganggu keharmonisan. Ahok itu sama saja membuat kekacauan, kekisruan. Kalau nggak ada Ahok kan nggak ada yang ribut. Saya ini eksekutor, bukan pengawas sebetulnya. Komisaris di BUMN itu sebetulnya itu ibarat neraka lewat, surga belum masuk. Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya. Saya sempat marah-marah juga. Jadi direksi semua mainnya yang penting lobbynya ke menteri. Karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata kan titipan dari kementerian-kementerian. Nanti saya mau rapat penting soal kilang. Berapa investor yang udah nawarin mau kerja sama, kalian diemin. Terus yang udah ditawarin kenapa tolak? Terus kenapa kerja seperti ini? Saya lagi mau audit ini. Tempat saya emosi juga kemarin. Nah, mereka mau mancing saya emosi. Kalau saya emosi, laporin presiden apa? Ahok mengganggu keharmonisan. Minjam duit, sekarang udah ngutang 16 miliar dolar. Tiap kali otaknya minjam duit aja nih. Saya udah kesel ini. Minjam duit terus mau akuisisi terus lagi. Saya bilang tidak berpikir untuk eksplorasi. Kita masih punya 12 cekungan yang berpotensi, punya minyak, punya gas. Itu ngapain di luar negeri gitu loh. Ini jangan-jangan saya pikir ada komisi kali ini beli-beli minyak ini. Lalu sekarang saya lagi paksakan tanda tangan digital. Tapi Peruri gendeng juga. Masa minta 500 miliar untuk proses paperless di kantor Pertamina. Itu BUMN juga. Itu sama aja udah dapat Pertamina nggak mau kerja lagi, tidur 10 tahun jadi ular sanca, ular piton saya bilang. Itu kan persoalan internal. Kenapa nggak dibahas di dalam? Setelah selesai baru keluar. Kemudian yang ketiga menyampaikan tentang rencana untuk melakukan digitalisasi tanda tangan katanya. Dan itu urusannya dengan Peruri, tapi Peruri minta 500 miliar. Tapi dari nada dan intonasinya seolah-olah seperti yang diperas oleh Peruri. Dahlan Iskan sudah berespon juga tuh. Itu kalau nggak memeras ya nggak apa-apa, itu memang biasa urusan antar BUMN. Kemudian ada lagi berbagai hal yang lainnya. Nah, yang saya ingin diskusikan malam ini adalah itu kira-kira ada gambaran awalnya dulu nggak, kenapa sih seorang Ahok kok bisa memberikan statement seperti itu? Statement kadrun. Ya, oke, dari situ dulu misalkan. Istilah-istilah bahasa-bahasa yang makin kesini itu makin susah difilter. Ya. Saya setuju, karena terkait dengan kebebasan kita berkomunikasi, berbicara, bahkan juga itu sampai kita melupakan mana yang ruang publik, mana yang ruang medsos. Ruang medsos itu kan ruang publik gitu ya. Dia upload di YouTube, ya itu ruang publik. Menjadi besar karena yang ngomong adalah seorang pejabat, seorang petinggi, dan mungkin seorang Ahok. Istilah kadrun zaman dulu itu bahaya sekali lah. Itu kan benar-benar menista. Kalau ditarik ke zaman sekarang, benar masih menista. Saya setuju kalau misalnya itu ada sejarahnya, itu buruk segala macam. Saya setuju itu adalah istilah yang buruk. Tapi mungkin menjadi sering digunakan sehingga turun nilai negatifnya, makna negatifnya banyak orang yang nggak tahu sehingga sering digunakan, orang lain ikut menggunakan, sama-sama kembali nggak tahu sejarahnya sehingga tersesat gitu. Jadi ada pergeseran makna. Ada pergeseran makna. Oke, itu satu kan tadi tentang istilah kadrun. Ya. Kemudian dari tadi itu Pertamina dibobrok, dibilang keluar, kemudian membahas Peruri, kemudian dia bilang BUMN harus dibubarkan, segala macam lah. Yang pasti ini kan pengulangan. Iya. Pengulangan perilaku. Nah, oke. Ya kan? Pengulangan perilaku. Yang namanya perilaku berulang itu yang jadi karakter. Itu ya memang secara konsep di dunia yang saya pahami, di dunia psikologi ya begitulah, perilaku yang berulang itu ya lama-lama jadi karakter itu jadi kepribadian.
gitu ya. Jadi tidak heran ketika orang melakukan hal yang sudah pernah dilakukan. Kepribadian yang khas para politikus gitu, yang berani, untuk berani untuk mengutarakan sesuatu, berani untuk frontal. Seperti kalau misalnya bahasan-bahasan sebelumnya kan Arteria Dahlan, gitu kan, gitu juga. Mirip gitu. juga ya sama Arteria ya. Bener juga ya. Sebetulnya kayak gitu. Kurang lebih kan Agresif. gitu. Itu yang khas dengan politikus gitu. Kalau mungkin kemarin mungkin masih relevan dengan sekarang, pola kepribadian antisosial gitu. Walaupun saya tidak menyebut bahwa dia gangguan atau apa gitu ya, cuman ada kan rentang dari normal hingga gangguan gitu. Kita belum tahu dia berada di mana, karena itu perlu pemeriksaan lebih lanjut. Dia menyerang gitu, berani buat bilang gitu, karena mungkin di pola kepribadian lain itu tidak muncul khasnya di situ. Itu yang hipotesis pertama gitu. Lalu mungkin ada juga hipotesis Iklan dulu boleh nggak? Oh, iya. Kita udah bikin video tentang kepribadian antisosial. Oke. Jadi boleh ditonton di channel kita. Iya. Iya, itu Judulnya kepribadian antisosial. ya, di channel Senamik. Lanjut. Oke. Kalau yang hipotesis kedua mungkin kemarin di video sebelumnya juga kan ada komentar bahwa ini tuh part dari drama gitu. Ada juga pola kepribadian yang dimunculkan itu sebetulnya bukan maksud agresi, tapi memang drama gitu. Memang memunculkan drama gitu. Mencari perhatian. Ada yang itu, ada yang memang bukan agresi, bukan drama, tapi saya benar karena saya benar dan orang lain salah, ya saya melakukan hal ini atas nama kebenaran gitu. Ada yang seperti itu juga gitu, yang menilai dirinya better lah gitu, punya Kenapa kalau dia merasa benar kan nggak juga harus di publik gitu, kenapa nggak di internal aja? Nah itu dia tadi, karena masih ada beberapa kemungkinan lah. Gabungan campuran mungkin antara antisosial terus yang tadi itu apa namanya? Yang drama mungkin histrionik, yang merasa benar itu mungkin narsis. Ini tiga ini ada di satu orang mungkin. Bisa aja gitu, bisa aja. Itu si campuran kan kepribadian itu tidak selalu terkotak-kotak dalam satu tipe gitu. Jadi misalnya dia antisosial, udah antisosial aja. Kalau dia antisosial berarti dia tidak histrionik, nggak gitu ya? Nggak gitu, gitu. Jadi itu malah itu yang uniknya manusia itu gitu. Jadi si setiap si orang tuh bisa punya pola yang satu disertai oleh pola lainnya gitu, dan itu yang menyebabkan campuran-campuran si kepribadian itu banyak, sehingga itu yang disebut manusia itu unik, tidak ada yang sama satu dengan yang lain sekalipun kembar identik gitu ya. Betul. Walaupun di kembar identik tentu banyak kesamaan juga dalam hal kepribadiannya ya. Kok kita lihat di beberapa tokoh politik yang muncul kayak gitu ya, Arteria misalkan ya, kemudian Ahok, kemudian yang lainnya juga banyak kalau kita mau ulas. Nah, apakah menurut Kang Hendra dan Kang Babas memang mesti begitu jadi politikus gitu? Harus antisosial misalkan? Tidak juga. Kalau saya melihat ada juga politikus lain yang tidak seperti itu lah, yang gitu. Yang santun, kata-katanya nyaman, enak lebih kalem gitu. Iya. Tapi kan kalau yang santun, kalem itu kan kurang didengar barangkali kalau di forumnya. Ya makanya mungkin salah satunya adalah yang bisa berhasil, yang bisa muncul itu orang yang bisa bisa frontal, bisa ini beberapa gitu ya. Cuman yang bukan berarti yang santun juga tidak, karena kan beberapa tokoh besar termasuk presiden kita juga kan tidak seperti itu gitu. Presiden kita baik yang sekarang maupun yang sebelumnya sebetulnya kan karakternya tidak seperti itu. Cuma karakter istilahnya karakter agresif, karakter frontal seperti itu tuh kita sering lihat juga gitu, ada di politikus gitu, untuk mempertahankan pendapat untuk supaya didengar oleh orang lain. Sekarang sudah riuh di masyarakat, gaduh, bahkan ada bahkan Rizal Ramli kalau nggak salah sudah menyampaikan ini kalau tidak ada upaya untuk meredam, ini akan ada aksi lagi nih. Bahaya nih gitu kan. Kalau bicara aksi kan yang nginduknya ke 212 yang waktu itu Ahok juga yang melakukan yang menjadi stimulusnya.
Mestinya gimana Ahok ini gitu dengan karakter yang seperti itu gitu. Atau kebalikannya, Kang. Gimana tuh? Memang Ahok yang berkarakter seperti itu ditaruh di situ. Oke. Ahok mah sudah begitu, mestinya dia nggak di situ gitu ya. Bisa juga gitu. Atau enggak, maksud saya ada tokoh tertentu, ada peran lain yang menempatkan memang Ahok di situ. Gitu kan. Jokowi. Karena tahu. Jokowi itu karena tahu karakter Ahok seperti itu. Gitu. Ditempatkan di situ untuk menyelesaikan persoalan Pertamina. Oke. Kan bisa jadi analisanya begitu ya. Akhirnya menjadi kontraproduktif kalau situasinya menjadi seperti sekarang, karena pihak direksi dari Pertamina pun sudah bicara di publik, kemudian menjelaskan berbagai tuduhan Ahok itu, dan dia counter semuanya. Ini semuanya sudah sesuai prosedur yang mengedepankan pertimbangan bisnis, keuntungan dengan membeli kilang-kilang minyak di berbagai negara di Aljazair segala macam. Itu bukan pemborosan, tapi ada hitung-hitungan yang matang, sistematis. Nah, ujungnya kan ini direksi komisaris berantem di publik. Iya. Kan kontraproduktif gitu kan? Setuju. Kontraproduktif memang di situ. Makanya apa ya? Yang sangat disayangkan kan sebenarnya itu ya. Harusnya tadi yang Kang Eko sampaikan, kenapa konflik internal jadi muncul di publik, gitu kan? Siapa yang membuat hal ini terjadi? Katakanlah kalau sekarang diarahkannya ke Ahok, katakanlah gitu, dan memang karakternya seperti itu. Yang namanya perubahan pasti ada kegoncangan. Dan kebalikannya, ketika ada kegoncangan ada perubahan. Ya kita lihat nanti arahnya menjadi seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mengenai perilakunya, kalau memang itu yang tidak diterima, ya perilakunya lah yang yang dihukum, gitu. Tapi maksud dan tujuannya kan juga bisa jadi berbeda dengan perilaku yang disampaikan. Bisa jadi ya maksud Ahok bicara seperti itu tuh sebenarnya untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Tapi caranya yang salah. Oke. Dan itu nggak bisa tidak bisa dianggap benar ya. Iya. Kalau salah ya salah. Iya. Menarik barusan ketika bicara bahwa ujungnya sebenarnya Ahok tidak bisa disalahkan, karena kan bukan Ahok yang menempatkan diri sebagai komisaris. Ada orang yang menempatkan di situ gitu. Artinya yang menempatkan itu yang mestinya dia tahu, paham bahwa yang terbaik itu adalah the right man on the right place. Apakah ke situ ke kemungkinan perhitungan secara ke-HRD-an gitu ya, on the paper? On the paper, the right man on the right place in the right time. Oke. Gitu ya. Tetapi the right man on the right place. The right man ini enggak yang ya kalau on the paper yang diperhatikan adalah kompetensinya. Tapi kita kan nggak bisa melepaskan, namanya manusia bukan mesin. Manusia punya karakter, punya kepribadian, gitu. Itu yang bisa menjadi. Sebelum ke karakter dan kepribadian kan kompetensinya dulu yang harus terpenuhi kan. Betul. Secara kompetensi kan artinya ada kapasitas dan kapabilitas. Nah, masalahnya Ahok ini tidak ada pengalaman dia di dunia di dunia energi. Pertaminaan. Anggaplah misalkan BUMN. Oke, kita tarik mundur sedikit. Dia jadi gubernur, tentu dia membawahi BUMD. Ya. Tapi berdasarkan beberapa penilaian lembaga-lembaga independen pun menunjukkan bahwa tidak ada prestasi. Ketika Ahok jadi gubernur, kemudian BUMD di Jakarta menjadi maju gitu, nggak ada gitu data itu. Nah, artinya kan bisa dibilang ya secara kapabilitasnya saja tidak ada itu. Dari situ aja sebenarnya sudah hal yang harus contreng kan gitu kan. Betul. Kalaupun checklist nanti masuknya ke yang berikutnya tadi karakter dan kepribadian gitu kan. Nah makanya ya siapa yang menempatkan itu di situ gitu. Ya, oke. Atau memang bisa jadi sengaja ditempatkan di situ dengan mempertimbangkan bukan dari kapabilitasnya tapi dari karakter. Dari karakternya yang dimanfaatkan. Yang dimanfaatkan adalah karakternya. Mungkin penempatan di situ karena dirasa butuh orang berkarakter seperti itu. Jika memang karakter yang dikejar, memang ada masalah apa di Pertamina sehingga yang dibutuhkan tuh orang berkarakter seperti itu. Ya, ini mah imbal balik saja karena Ahok sudah bantu Jokowi ya kan berarti sudah selesai kan, tidak bisa ada lagi yang bisa dibahas ya. Ini dari tadi ada bahasa karakter kepribadian nih.
kita samain dulu nih, kira-kira apa nih yang dimaksud karakter dan kepribadian ini sama maksudnya atau beda? Beda. Nah, gimana tuh? Kalau karakter itu lebih ke satu aspek dari kepribadian, part dari kepribadian. Karakter itu part dari kepribadian. Misalnya kepribadian antisosial, karakternya agresif. Hanya si antisosial ini terdiri dari beberapa karakter lain, gitu. Misalnya agresif, kurang empati, misalnya. Untuk yang lebih sakit, misalnya tuh dia bahkan berani mengorbankan orang lain gitu, jadi tidak masalah mengorbankan orang lain, itu part dari karakter kepribadian. Sementara kepribadian itu yaitu perilaku berulang dalam setiap setting gitu. Jadi dalam setting ketika memimpin di rumah maupun ketika berinteraksi dengan orang lain munculnya seperti itu gitu, munculnya agresif, yaitu kepribadiannya seperti itu. Dengan track record Ahok selama ini, apakah bisa dibilang misalkan Ahok itu orang yang antisosial? Kalau untuk menebak mungkin bisa dilihat dari rentetan perilaku, dan akhirnya mungkin itu baru simptom hipotesis yang paling mendekati lah gitu. Untuk lebih akurat kan perlu nanti kenapa dia jadi seperti itu, kan itu perlu pendalaman. Pertama mungkin tuh tipe antisosial, atau yang hipotesa lain itu lebih ke arah negativis gitu. Bisa nggak dibilang ini? Tapi karena dia orangnya antisosial, maka nggak bisa itu dilakukan sama Ahok. Nggak bisa dia di kerangkeng, ngomongnya harus di publik, ngomongnya harus di internal nih. Begitu nggak sih? Tidak selalu demikian, lebih terselubung gitu. Intinya adalah ya yang harus dilakukan gitu. Ada yang lebih seperti itu gitu. Cuman arahnya biasanya mereka berani untuk ngelanggar ngelanggar kebiasaan, baik itu secara frontal seperti itu ataupun di belakang gitu. Jadi gini, saya pastikan aja, menurut analisa yang didapatkan oleh teman-teman, Ahok ini seorang antisosial. Kalau itu kemungkinannya antisosial. Nah, sekarang saya ingin memastikan juga kepada sahabat-sahabat biar tidak menjadi salah paham. Detail lengkapnya ada di video yang judulnya antisosial ya, di channelnya Cinemix.id. Tapi saya kira perlu juga disampaikan di sini. Kalau orang awam dengarnya antisosial, berarti dia jahat, negatif gitu kan, segala macam. Nah, gimana yang dimaksud dengan antisosial? Term atau istilah yang digunakan di psikologi ya khususnya, karena itu bergerak dari normal ke abnormalitas, sehingga yang digunakan adalah istilah abnormalitas. Karena itu merupakan prototyping ya, jadi kita membuat prototyping, kalau dia terus-menerus seperti ini nanti larinya akan menjadi antisosial, maka istilahnya antisosial. Tapi sebenarnya istilah yang di spektrum yang lebih normal, yang lebih adaptif itu istilahnya adventurous. Adventurous itu artinya petualang. Jadi antisosial itu sebenarnya adalah orang-orang yang petualang. Jadi dia tidak takut, punya berani masuk ke daerah-daerah yang belum diketahui gitu ya. Salah satunya tadi contohnya berani melakukan hal-hal di luar kebiasaan. Walaupun kebiasaan itu sudah menjadi norma, dia berani masuk ke situ gitu kan, itulah petualang gitu. Jadi di ranah yang lebih normal, banyak orang-orang antisosial itu yang menjadi petualang di kehidupan tapi dengan perilaku yang lebih bisa diterima, yang lebih adaptif. Kalau dari spektrum tadi, normal, abnormal, bisa ditebak nih Ahok nih cenderungnya ke normal atau ke abnormal nih kalau lihat perilaku yang selama ini seperti itu gitu. Kalau saya sih melihatnya sebetulnya lebih masih normal. Masih di range normal untuk itu. Karena range abnormalnya itu masih tetap parah. Kayak gimana tuh ya kalau udah masuk abnormal tuh perilakunya seperti apa? Kalau misalnya udah masuk abnormal itu, bayangkan orang-orang pembunuh berdarah dingin lah gitu. Jadi mereka mengambil keuntungan
tanpa mempertimbangkan orang lain. Tidak bisa berempati, tidak menyesal. Walaupun caranya salah, tapi ada maksud prososial di situ gitu, memperbaiki BUMN Pertamina gitu. Maksudnya mungkin gitu, tapi caranya yang salah dan pengutaraannya yang salah. Kan barusan kan dikasih contohnya pembunuh udara dingin. Bagaimana kalau contohnya seorang koruptor? Nah, bisa seorang koruptor juga, karena koruptor kan dia yang dikorup kan pasti uang rakyat. Betul. Berarti kan dia tidak menggunakan empati. betul. Kondisi rakyat sedang repot seperti ini misalkan ya. Itu masuk ke abnormal ya. Masuk ke abnormal. Kalau abnormal itu kan berarti ranahnya apa? Sudah bisa dibilang dia gangguan jiwa. Gangguan Jiwa ya. Terutama Berarti harusnya koruptor nggak dihukum dong kan? itu dia. Kembali ke bahasan sebelumnya, Fungsi intelektual, akal. fungsi akal. Tapi bisa juga gini, Kang. Kalau misalnya kita ngelihat hukuman itu adalah salah satu bentuk rehabilitasi, ya kan? Makanya namanya kan bukan lagi penjara sekarang kan, lembaga pemasyarakatan. Jadi mengembalikan orang-orang agar bisa diterima di masyarakat. Jadi itu salah satu bentuk rehabilitasi sebenarnya. Jadi salah satu bentuk intervensi mestinya. Jadi ya kalau kita bilang harusnya orang koruptor nggak masuk penjara, ya tapi kalau saya ngelihatnya ya penjara itu adalah bentuk intervensi atau bentuk rehabilitasi untuk orang-orang yang melakukan korupsi. Gitu. Terus kalau pengguna narkoba ya. masuk ke situ di penjara, terus kemudian keluar dari penjara jadi bandar. karena di dalam dia kenalan sama ini yang lebih jago, kenalan sama itu masalah di dalam panti rehabilitasinya kalau gitu. Ada lagi nggak ciri lain? Kan negativis itu Negativistik itu kalau yang tadi melanggar aturan, berani mendobrak petualang. Kalau negativis itu lebih ke kritis, jadi asal salah aja gitu. Yang ada itu dilihat salah, jadi skeptis lah gitu orangnya gitu. Ini salah. Cocoknya jadi kritikus gitu kan? Nah, cocoknya jadi kritikus. Atau jadi oposan gitu ya? Ada muncul sesuatu, wah ini benar nggak gitu. Dan itu sebetulnya perlu aja sosok seperti itu untuk sebagai penyeimbang orang-orang yang terlalu optimis mungkin ya. Bisa jadi dia memerankan gitu, karena dia memang orang yang suka yang merasa membutuhkan perubahan. Katakanlah itu satu. Atau memang dia kalau yang barusan hipotesanya ini butuh stimulus nih. Ya udah Ahok bicara aja tentang ini sebagai stimulus gitu. Bisa jadi kayak gitu. Jadi maksudnya untuk menilai ke si karakter ini akan menjadi susah, karena karakter itu di bagian dalam yang dilapis-lapisi oleh macam-macam situasi, ada kondisi, ada peran gitu kan. Jadi kalau kita melihat sekarang saat ini, saya setuju kalau misalnya dilarikan ke antisosial atau ke negativistik. Tapi jangan lupa juga ketika dia adalah seorang tokoh yang memiliki banyak peran, memiliki banyak kondisi, situasi, tekanan, harapan, itu menjadi bisa melakukan banyak peran gitu di situ, sehingga karakter aslinya tuh bisa jadi berbeda. Bisa jadi intinya karakternya kepribadian lain, cuman di lapisan luarnya yang dimunculkan itu antisosial atau negativis, dan itu yang terlihat oleh publik. Gitu. Oke, jadi kalau istilah lainnya bisa jadi ini pun drama. Gitu ya. Sandiwara ya. Terus gimana pandangan teman-teman terhadap reaksi umat di Indonesia yang kemudian menjadi bereaksi, menjadi reaktif? Demo itu kan jalan terakhir. Pengennya kan kita ada smooth lah gitu ya. Misalkan keseleo lidahnya Puan Maharani di Sumatera Barat kan ya sudah segera minta maaf gitu kan, mengklarifikasi maksudnya bukan seperti itu, ya sudah selesai gitu. Tapi dibiarkan, tidak ada tanggapan, tidak muncul di publik, akhirnya kan gejolak menjadi semakin ramai. Akhirnya ada sasaran tembak baru, malah Arteria Dahlan. Kan awalnya dari situ. Nah,
Ini kan juga mestinya jangan sampai ada lah di 21 20 ini gitu. Gimana teman-teman menyikapi reaksi sejak kita masuk ke industri 4.0 ya, katanya gitu, semenjak kita mengenal internet, semenjak kita semakin dimudahkan mendapatkan informasi, kita juga harus semakin dewasa menyikapi informasi yang didapat gitu ya. Kalau nggak ada gunanya ya jangan diterima, dan lebih lagi jangan disebarluaskan. Ya kan gitu jadi intinya. Nah jadi memang dalam keadaan sekarang yang tidak bisa disensor, ya artinya sensornya kembali pada individu masing-masing. Jadi untuk yang membaca berita, untuk yang menerima informasi, ya harus dewasa gitu. Harus dewasa dalam memaknai isi berita itu, dan harus dewasa dalam bereaksi. Jadi gitu ya. Saya nggak mempermasalahkan kalau ini harus ini adalah perilaku yang salah, saya setuju itu salah gitu. Tapi betul nggak saya harus bereaksi seperti demikian, harus merespon atau harus sama-sama marah gitu kan? Gitu sih. Kalau saya ya gitu ya. Kalau sama-sama marah yang ada bedanya gitu kan? Gitu. Kan ada di sebagian kalangan juga yang berupaya untuk misalkan ini diangkat sebagai upaya agar tidak terjadi upaya pembiaran yang membuat kejadian ini terulang. Kan soal-soal keseleo lidah ini banyak terjadi barangkali kan karena nggak tahu orang keseleo itu karena apa, misalkan karena kurang pemanasan, kurang stretching kan gitu ya. Kan artinya kita harus juga menjadi bagian dari yang mengingatkan agar para politikus lain, tokoh-tokoh lain jangan banyak keseleo. Nah, sehingga ini diungkap ke publik ya, biar menjadi perhatian termasuk orang-orang yang bersangkutan. Gimana caranya biar nggak keseleo lidah? Padahal dia orang-orang tokoh yang namanya tokoh, ya pasti dia selalu muncul di publik. Pasti dia akan diminta bicara tentang banyak hal. Keseleo lidah itu kalau dari Freud mah munculnya dari alam bawah sadar. Gitu. Jadi ya kan itu yang banyak dibahas ya. Keseleo lidah ya. Kalau bahkan Rocky Gerung pun bilang begitu. Ya itu isi ungkapan yang terdalamnya itu justru katanya yang benarnya teh dari alam bawah sadar munculnya gitu. Kalau keseleo lidah itu mungkin kalau misalnya tips untuk supaya tidak keseleo lidah ya itu tadi stretching, planning dulu apa yang mau dibicarakan sebetulnya, dan menghindari emosi gitu. Karena semakin emosi, semakin tidak terencana, kontrol emosinya semakin rendah. Betul, kontrol terhadap alam bawah sadarnya itu semakin rendah gitu. Jadi kan kalau misalnya kita dalam keadaan tenang, apa yang tidak ingin dibicarakan itu bisa dikontrol. Cuma dalam keadaan emosi gitu, kontrol alam bawah sadar itu ya seakan-akan jebol lah gitu. Dalam keadaan emosi kontrolnya hilang. Makanya kan mungkin orang yang lagi emosi, orang yang lagi tidak sadar, orang yang lagi mabuk gitu kan, kontrol terhadap dirinya tuh kan kurang gitu. Sehingga apa yang tadinya mau disembunyiin muncul tuh keluar gitu. Itu salah satu ya kenapa orang ya keseleo lidah gitu dalam kondisi emosional. Apalagi dalam keadaan tidak sadar gitu. Ya arahnya ke situ. Dan kondisi emosional nggak selalu marah ya. Bisa tertekan. Sehingga reaksinya emosi. Jadi stretchingnya adalah persiapan. Pastikan dulu mau bicara apa, gitu kan ya. Kemudian diprediksi nanti kalau bicara dengan wartawan nanti pertanyaannya bakal apa gitu ya. Yang seperti itu lah ya, mungkin basic gitu, cuman sepertinya ya yang harus dilatih mungkin itu gitu. Iya. Dan itu menghindari emosional.